Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dewi Amaranggana Lintang Azhara dari kelas 338A02 dengan NIM 332110186. Saya akan membuat video untuk proyek Bahasa Indonesia yang kedua mengenai analisis video pidato sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Analisis dalam video ini akan mengupas tuntas teks pidato yang berjudul Pahlawanku Sepanjang Masa yang disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2020, Juliari Batubara, yang disampaikan dalam rangka mengenang Hari Pahlawan pada 10 November tahun 2020. Analisis ini akan mengevaluasi setiap aspek dari pidato, mulai dari pilihan kata hingga struktur penyampaiannya. Berikut adalah video pidato dari Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, esok hari tanggal 10 November 2020 kita akan memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja. Namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua. Sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemi, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Bagaimana ungkapan salah seorang founding fathers kita, Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan, marilah kita bersama meluangkan waktu untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada esok hari tanggal 10 November pukul 8.15 pagi waktu setempat dimanapun kita berada. Seraya berdoa semoga segala amal ibadah para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Secara keseluruhan, teks pidato ini merupakan contoh naskah yang luar biasa efektif dan sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kualitasnya tidak hanya terlihat dari pemilihan kata yang tepat, tetapi juga cara pesan yang disampaikan secara strategis, menciptakan narasi yang kuat dan menggugah. Pidato ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang retorika dan seni bicara di depan publik, berhasil menyentuh aspek-aspek penting yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Pertama, mari kita bahas struktur dan alur penyampaiannya. Pidato ini dirancang dengan alur yang sangat logis dan mengalir. Pembukaannya sangat inklusif dengan sapaan lintas agama yang lengkap, menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman dan menciptakan rasa persatuan sejak awal. Transisi dari pembuka ke bagian inti pidato juga terasa sangat mulus, dimulai dengan ucapan syukur, lalu berlanjut ke pesan utama tentang peringatan Hari Pahlawan. Alur ini terus dipertahankan dengan rapi, di mana setelahnya penyampaian pesan inti, pidato mengajak audiens untuk bertindak dan ditutup dengan ajakan hening cipta, serta salam penutup yang menenangkan. Kohesi dan koherensi antar bagiannya juga sangat kuat. Setiap paragraf terasa saling melengkapi, sehingga membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Kedua, mengenai pilihan kata atau diksi dan gaya bahasa. Pidato ini sangatlah efektif. Pilihan kata yang formal dan baku seperti panjatkan puji syukur dan mempertaruhkan nyawanya memberikan kesan berwibawa dan serius sesuai dengan konteks pidato kenegaraan. Di sisi lain, pidato ini juga menggunakan frasa-frasa yang lebih puitis dan kuat, seperti menggugah kesadaran yang berhasil menyentuh sisi emosional para pendengar. Selain ini, penggunaan metafora yang relevan dengan kondisi saat itu, seperti berjuang melawan pandemi dan menjadi pahlawan masa kini, adalah poin kekuatan terbesar. Metafora-metafora itu berhasil mengkontekstualisasikan ulang makna kepahlawanan dari yang semula terbatas pada perjuangan fisik dengan senjata menjadi perjuangan melawan tantangan modern. Ini membuat kesan pidato tidak terasa kuno, melainkan sangat relevan dan inspiratif bagi setiap individu yang mendengarkan. Ketiga, mari kita lihat hasil efektivitas komunikasi dan pesan yang disampaikan. Pidato ini sangat berhasil dalam menyampaikan pesan utamanya, yaitu membawa Hari Pahlawan adalah ajakan untuk bertindak. Pesan ini disampaikan dengan jelas melalui kalimat-kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele, seperti perjuangan dan pengorbanan para pahlawan perlu terus dikenang sepanjang masa. Kalimat-kalimat ini ringkas, namun syarat makna, sangat ideal untuk penyampaian lisan. Pidato ini juga sangat cerdas dengan memanfaatkan retorika yang persuasif untuk memotivasi audiens, mengajak mereka untuk tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga untuk membangun masa depan. Terakhir, dari sisi konteks penyampaian, pidato ini sangat peka terhadap acara dan audiensnya. Konteks Hari Pahlawan pada tanggal 10 November membuat sapaan lintas agama, ucapan syukur, dan ajakan hening cipta menjadi sangat tepat dan menghargai protokol kenegaraan. Penyebutan Founding Fathers dan Bung Karno juga menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap sejarah bangsa dan para pemimpinnya. Meskipun pidato ini secara keseluruhan sangat berkualitas, ada satu kekeliruan minor yang teridentifikasi, yaitu pengulangan dalam kata berjuang. Dalam frasa, kalau dulu kita berjuang dengan senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa. Kata tersebut muncul 2 kali berturut-turut. Ini bisa menimbulkan kesan repetitif bagi sebagian pendengar. Sebaiknya, variasi kata seperti berperang atau melawan bisa menjadi alternatif yang memperkaya diksi dan menghindari monoton. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekeliruan kecil ini tidak mengurangi bobot atau kejelasan pesan pidato. Bahkan dalam konteks retorika, pengulangan tersebut bisa jadi merupakan penekanan yang disengaja untuk memperkuat esensi perjuangan. Oleh karena itu, walaupun ada ruang untuk perbaikan minor dalam pemilihan kata, kekeliruan ini tidak sampai menghambat daya persuasif dan inspiratif dari keseluruhan pidato yang sudah dirancang dan disampaikan dengan baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pidato ini bukan hanya sekadar deretan kata, melainkan sebuah kata yang dirancang dengan matang. Pidato ini menggabungkan struktur yang rapi dan diksi yang kuat, gaya bahasa memikat, dan pesan yang sangat relevan. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan nilai-nilai historis dengan realitas kekinian, mengubah makna peringatan dari sekadar seremonial menjadi ajakan aksi yang nyata. Kualitasnya yang sangat tinggi menjadikannya pidato yang inspiratif dan berbobot.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.